perlu belajar tentang kejatuhan Adam. Ya, Adam itu adalah manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Tuhan. Orang-orang percaya itu adalah Adam-Adam rohani, manusia di mata Tuhan. Nah, waktu kita pelajari alasan Adam jatuh ke dalam dosa, kita akan mempelajari tentang diri kita. Kenapa kita jatuh ke dalam dosa? Nah, yang pertama, kita akan lihat alasan Adam jatuh dosa. Yang pertama, dia sedang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Ya, seharusnya Adam yang diciptakan ditaruh di Taman Eden tujuannya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk melayani atau menyembah Tuhan. Nah, tapi dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ya. Nah, karena Adam tidak melakukan ya, ibadah pelayanan dan menjaga Taman Eden, ya, mengusahakan dan menjaga Taman Eden, ketika dia lalai melakukan itu, ini menunjuk kepada diri kita kan, ketika kita lalai. Nah, ular masuk, ular masuk dan ular menggoda Adam dan Hawa sehingga akhirnya mereka tergoda. Andai kata mereka menjaga tugasnya dengan baik seperti perintah firman Tuhan, alasan dia ditaruh di Taman Eden, maka hal itu tidak akan terjadi. Nah, maka kita bisa lihat Adam dan Hawa, mereka berpikir, kami bisa menjalani hidup tanpa Tuhan. Ya. Kami bisa dengan kekuatanku menjalani kehidupan iman ini. Nah, seringkali kita merasa, oh tenang, saya nggak mungkin lah, nggak mungkin saya melanggar firman, nggak mungkin saya jatuh dalam dosa. Atau kita pikir kita nggak salah, nggak berdosa, tapi di mata Tuhan kita berdosa karena kita tersesatkan pemikiran atau kehidupan iman, atau kita tergoda tanpa kita sadari. Nah, maka kita perlu melihat peristiwa ini dengan baik. Yang mereka pikir mereka bisa menjalani hidup tanpa Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh sadar siapakah diri kita. Tanpa Tuhan, tanpa rohnya yang adalah firman Tuhan, siapa kita? Kita udah belajar dari penciptaan. Hanyalah debu. Ya, tanpa roh Tuhan, kita debu. Kalau istilahnya binatang dalam sudut pandang rohani yang tidak memiliki firman Tuhan. Nah, kenapa kita di manusia diciptakan dari debu, dari debu? Ini simbol dari kesia-siaan, simbol dari tidak bernilai, simbol dari kita begitu mudah tertiup angin ke sana ke sini. Kalau kita lihat di Kejadian 18 ayat 27, Kejadian 18 ayat 27, ya, debu kan ketiup angin kan mudah sekali kan, karena ringan. Ya dikatakan apa? Ini seorang bapak iman kita loh, memiliki kesadaran, kerendahan hati, memiliki iman yang benar. Ya, seringkali kita merasa diri kita baik dalam kehidupan iman, sudah cukup, sudah hebat, sudah luar biasa gitu ya. Nah, tapi ini bapak iman kita, Abraham, berkata apa? Ya, kita mau baca sama-sama di tempat masing-masing. Kejadian 18 ayat 27 mulai. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ya, walaupun aku debu dan abu. Nah, kita menganggap diri kita ini siapa? Kalau Bapak Iman, Abraham menganggap dirinya bagaikan debu dan abu. Begitu mudah tertiup oleh angin dosa. Begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Petrus, ya, salah satu murid Yesus, baru saja dipuji oleh Tuhan Yesus karena Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pun karena dinyatakan oleh Bapa di sorga. Bukan karena dia, tapi Bapakku yang di sorga.
yang menyatakan kepada Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Petrus mendapat pujian karena ini iman yang benar, melihat Yesus sebagai bukan orang biasa, bukan orang guru biasa, bahkan bukan nabi, tapi adalah Mesias, Tuhan. Nah, lalu Yesus bernubuat kepada Petrus, bernubuat di atas batu karang Tuhan akan mendirikan jemaat Tuhan. Alam maut tidak akan menguasainya. Lalu Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Setelah segera Petrus dipuji imannya, wih, gua dapat kunci kerajaan sorga, men. Ya, dia bangga banget. Yesus menegur Petrus dengan keras sebagai iblis. Ya baru saja dipuji. Kamu dapat kunci kerajaan sorga. Selang waktu sangat singkat, Petrus ditegur keras oleh Tuhan Yesus, disebut sebagai iblis. Karena memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Tuhan. Ya, kita lihat di Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca mulai. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, kata enyahlah di sini adalah pergi ke belakang. Pergilah ke belakangku, kata Yesus. Maksudnya ikuti Yesus. Ikuti jalan Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Rencana Tuhan, pekerjaannya ikuti. Bukan kamu punya pikiran rencana sendiri. Nah, jadi kenapa Petrus disebut iblis ketika Tuhan Yesus bilang, ketika Petrus bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika kita memikirkan bukan pikiran Tuhan, kita adalah sosok iblis di mata Tuhan. Kenapa? Karena melawan kehendak Tuhan, melawan jalan Tuhan, tidak mengikuti jalan Tuhan, punya jalan lain, punya pikiran lain yang berlawanan. Yang musuh Tuhan siapa? Musuh Tuhan adalah iblis. Dimulai dari pikiran. Yang barusan dipuji, langsung dimarahin dengan sangat keras, disebut iblis. Itulah kita manusia yang berdosa. Yesus berkata, saat kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kita tidak tinggal di dalam Tuhan yang adalah firman, kita tidak bisa menghasilkan buah yang berkenan bagi Tuhan. Kita pikir kita hebat, berkemampuan, bangga, pede, luar biasa. Tapi jika tidak tinggal dalam Tuhan, itu bukan perbuatan apapun di mata Tuhan. Gak menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Nah, maka dari itu kita harus sadar. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita pikir kita baik-baik saja. Ketika kita pikir tanpa Tuhan pun aku nggak ada masalah. Nah, karakteristik orang yang tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, di Yohanes 15 ayat 7 adalah firman. Saat kita memakai firman di pikiran kita, saat pikiran kita dikuasai oleh firman. Dan saat kita, yang pertama firman, yang kedua doa. Saat kita berdoa, Tuhan mendekat. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di luar firman dan doa,
Ya doa pun juga kan harus doa berdasarkan firman kan, di dalam Tuhan kan. Kalau nggak doa kita ya nggak dijawab Tuhan. Karena ingin sekedar memuaskan keinginan atau kedagingan ya jelas tidak dijawab. Nah tapi kalau doa dalam firman ya pasti dijawab. Tapi harus doa dengan sungguh-sungguh. Doa yang rajin, yang terus. Nah saat kita di luar firman dan doa, udah deh nggak usah firman-firman doa-doa terus-menerus. Nah saat itu kita sedang tidak bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Adam yang walaupun ada di Taman Eden, tapi hati pikirannya jauh dari Tuhan. Karena dia merasa dirinya bisa, sanggup. Nah, maka dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 5. 1 Timotius 4 ayat 5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Semua dikuduskan oleh firman Allah dan doa. Di luar dua hal ini, kita apakah bisa dalam keadaan kudus? Ya, kita punya pemikiran sendiri aja saat itu juga. Bahkan kita ditegur oleh Yesus sebagai iblis yang memakai pemikiran sendiri. Ya. Jadi yang pertama, Adam jatuh dosa karena dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, dia tidak mengusahakan dan menjaga Taman Eden dengan benar. Dia tidak mengusahakan dan menjaga Taman Eden dengan benar. Tuhan sudah dan terus-menerus tahu iblis, setan, atau ular terus-menerus mencoba untuk menjatuhkan, membunuh iman Adam dan Hawa. Ya, untuk menggoda Adam dan Hawa agar berdosa. Maka dari itu Tuhan kasih perintah di Kejadian 2 ayat 15. Dikasih perintah sama Tuhan apa? Kita baca Kejadian 2 ayat 15 mulai. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi kita udah belajar ini, Adam disuruh mengusahakan ibadah, melayani, mengabdi, bekerja keras, dan memelihara syamar, menjaga dengan kesungguhan. Ya, Adam disuruh abad dan syamar, jalani kehidupan iman, jaga kehidupan iman. Nah, hubungannya apa dengan kita? Taman menyimbolkan diri atau hati Adam, hati kita. Jadi kita harus mengusahakan dan memelihara hati kita. Ya, hati kita ini gak ada yang baik, gak ada yang benar kalau nggak kita usahakan. Seperti perintah Tuhan. Kalau kita nggak latih diri kita beribadah, mana bisa kita jadi baik? Yang ada kita semakin nggak benar di mata Tuhan. Saat Adam dan Hawa tidak melakukan ini, saat kita tidak melakukan ini, iblis masuk dan menggoda sehingga jatuh dalam dosa. Harusnya dijaga, karena nggak dijaga, nggak ada benteng, nggak ada yang menjaga. Ya, ular masuk. Tapi kalau dijaga, kita udah tahu dari jauh-jauh. Ular mau coba masuk. Kita betul-betul jaga, nggak izinkan ini masuk ke hati kita. Tapi saat kita sedang lengah, saat kita sedang merasa nyaman atau tanda petik, kita baik-baik saja. Kita lepas benteng kita. Kita nggak menjaga dari apa yang seharusnya kita jaga. Kita nggak beribadah, nggak melayani, nggak mengabdi kepada Tuhan seperti yang seharusnya kita lakukan itu semua. Nah, jadi sangat penting kita mengusahakan dan memelihara taman hati atau hidup kita, kehidupan iman kita. Terus kita latih, terus kita jaga kehidupan iman dengan baik. Ya, Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Kita baca mulai. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, aku kan sudah percaya Yesus, aku kan sudah dibaptis, aku kan sudah jadi orang-orang yang selamat.
Ya sudah, aku mau hidup bebas. Ibadah, nggak usah. Kan yang penting kan kita percaya Yesusnya itu. Ibadah mau nggak mau itu boleh, nggak usah paksa-paksa ayah. Nah, kita harus ingat, kita ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Kita disuruh tinggalkan dosa, kita disuruh hidup dengan hikmat Tuhan, ibadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi ini bukan bukan mau atau nggak mau, boleh atau tidak, ini kewajiban kita. Ini perintah Tuhan beribadah di dunia sekarang ini. Lalu Ibrani 12 ayat 28, Ibrani 12 ayat 28 kita baca mulai. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Aku kan udah terima sorga, oke, kalau gitu ayo kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah. Dan jadi begitu kita lengah seperti Adam dan Hawa, iblis masuk menyerang, menggoda, dan membuat kita jatuh dalam dosa. Ketiga, alasan Adam jatuh dalam dosa. Karena dia mendengar dan percaya pada perkataan atau firman yang salah. Karena mendengar dan percaya pada perkataan dan firman yang salah. Udah jelas-jelas Tuhan kasih tahu di Kejadian 2 ayat 17. Buah yang dilarang kalau dimakan hari itu juga pasti mati. Kejadian 2 ayat 17. Dengan sangat tegas Tuhan kasih perintah. Kenapa yang udah mendengar perintah ini masih tetap memakan? Ya, karena dimulai dari mendengar. Dimulai dari mendengar. Iblis ngobrol sama Hawa. Hawa terima obrolan iblis. Ya ngobrol, emang salahnya di mana? Gak apa-apa lah ngobrol. Ya, bahaya sekali. Dimulai dari ngobrol. Buka kuping untuk mendengar perkataan ular. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan ya. Ikut Tuhan apa juga nggak boleh ya. Hawa menjawab, boleh dimakan, tapi yang di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Atau diraba, nanti akan mati. Tuhan bilangnya, nggak ngomongin soal raba. Tuhan bilangnya, kalau dimakan pasti mati di hari itu. Nah, Hawa punya pengertian, kalau dimakan nanti akan mati. Nah, ini udah sebuah pernyataan yang berbeda. Pasti mati di hari itu dan nanti akan mati. Kapan nantinya akan? Ya kan, udah jelas berbeda. Kamu nggak boleh makan makanan tersebut. Itu ada racunnya. Bukan nanti kamu sakit terus pelan-pelan mati. Hari itu juga mati. Beda kan? Sama nanti akan mati. Hawa menambah dan mengurangi firman Tuhan. Kenapa dia tambah kurang firman Tuhan? Karena tidak memiliki pengertian firman dengan benar, dengan akurat. Kalau kita terimanya benar dan akurat, 100%, maka nggak mungkin kan kita bisa menambah mengurangi apa adanya. Tapi kalau misalkan kita samar-samar terima informasinya, maka kemungkinan besar kita nggak akurat. Istilahnya nambah kurang. Nah, seharusnya Adam mengajarkan Hawa dengan baik karena Adam dulu yang pertama kali terima kan, langsung dari Tuhan. Nah, ketika kebenaran ini abu-abu, nggak jelas, Hawa termakan dan percaya kepada perkataan iblis yang bilang, justru kalau kamu makan itu nggak akan mati, malahan akan jadi seperti Allah. Kemakan kalau tidak mengerti, menerima, dan percayanya dengan benar dan akurat. Ya asal-asal tahu, cukup tahu, akan mudah termakan.
sama godaan penyesatan iblis. Tapi kalau kita tahu, maka begitu mirip-mirip tapi melenceng, wah ini nggak benar nih. Karena firman bilang nggak boleh ditambah kurangi, nggak boleh dimirip-mirip, walaupun mirip-mirip tapi melenceng. Itu namanya penyesatan. Dan jadi karena termakan dan malah lebih percaya sama perkataan iblis, ular, maka dia makan buah tersebut, kasih ke Adam yang sedang bersama-sama dengan Hawa saat itu, dan Adam pun memakannya. Jadi Adam pun ikut termakan dan percaya kepada perkataan iblis. Kenapa Adam makan buah yang dilarang? Seolah-olah Adam percaya pada perkataan iblis dibanding perkataan Tuhan. Ya, ini adalah gambaran banyak orang percaya di akhir zaman yang tersesatkan. Tenang, saya nggak mungkin tersesatkan. Jangan sombong. Tugas kita adalah perlengkapi diri kita oleh firman Tuhan. Satu-satunya itu, supaya tidak bisa tersesatkan. Dan terima firman Tuhannya pun harus semakin hari semakin banyak, semakin akurat, belajarnya semakin keras. Karena di akhir zaman, banyak sekali yang tersesatkan. Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Jadi peristiwa Adam yang tertipu, ini adalah gambaran umat kudus yang tertipu atau tersesatkan. Rasul Paulus memperingatih, kita harus berhati-hati kepada penipuan penyesatan iblis yang begitu luar biasa dahsyatnya, sampai Adam dan Hawa pun tertipu. Kalau misalkan kita bilang, coba gue ada di sana, walaupun gue nggak bersama dengan Tuhan, gue nggak akan ketipu. Tunggu dulu, jangan merasa diri kuat dan pasti tidak akan tertipu, lalu kita nyatakan kita nggak akan tersesatkan. Kita harus berjaga-jaga. Kalau nggak berjaga-jaga, dijamin kita akan tertipu, kita akan tersesatkan. Dijamin itu. Kenapa? Kita baca 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Karena strategi iblis luar biasa. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4, 1 2 3. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, saya mau cek dari terjemahan bahasa Inggrisnya ya, sebenarnya 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Ya. Jadi gini, bagaimana, ini penting, ini ayat yang tidak pernah boleh kita lupakan. Semua juga nggak boleh kita lupakan. Ya, tapi kita kan nggak mau tersesatkan oleh iblis. Bagaimana si Hawa, si Adam bisa tertipu, disesatkan dari kesetiaan yang sejati. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, dari pengabdian kepada Kristus yang murni dan tidak bercabang. Jadi harus yang sejati ya, kesetiaan kehidupan iman kita. Karena ada yang nggak sejati. Nah inilah yang iblis bawa dengan kelicikannya untuk menyesatkan kita. Jadi yang sejatinya ini mau dimiringkan, disesatkan. Terus ayat 4 kalau di terjemahan Indonesia, sebab kamu sabar saja. Kalau bahasa Inggrisnya, sebab kamu sabar saja. Jadi kalau kalau saya baca ayat ini selama bertahun-tahun, kesannya kan gini kalau lihat, Mbak. Kamu sabar ya.
kalau misalkan ada orang yang ngomong gini, kamu sabar ya, nak, gitu ya. Nah, kalau terjemahan Inggrisnya seperti ini. Kamu dengan senang hati mendengarkan apapun dan siapapun yang berkata kepada kamu. Ini masalahnya. Dengan senang, dengan happy, ya. You happily put up with whatever anyone tells you. Orang ngomong apa, kamu senang aja terimanya. Ini si Hawa ngobrol sama ular. Ular ngomong, "Hai Lar, how are you bro?" Ngobrol-ngobrol aja, senang. Kenapa harus kayak begini? Dimulai dari komunikasi. Happy, dengar-dengar. Nah, lalu dimulai dari sembarangan pasang kuping, sembarangan ngobrol. Apa yang mereka beritakan atau ular beritakan? Setan bekerja disimbolkan seperti ular yang licik, ya kan? Ini terus-menerus terjadi, nggak cuma di Taman Eden aja. Makanya kepada gereja Korintus, Rasul Paulus khawatir. Ini pekerjaan iblis yang sama, ini pola yang sama, ini strategi yang sama. Dimulai dari ngobrol-ngobrol, kamu happy-happy, ngobrol-ngobrol, terima-terima aja, dengar-dengar aja. Oh, saya adalah pendengar yang baik lah, apa segala macam gitu. Padahal orang tersebut dipakai oleh iblis untuk memberitakan Yesus yang lain. Nah, ini yang sangat-sangat sangat sulit sekali untuk benar atau enggak, kecuali orang yang sungguh-sungguh berakar kuat di dalam firman. Kalau nggak berakar kuat, Yesus, Yesus, ngomongin Yesus, amin, amin, amin deh. Padahal Yesusnya yang lain. Karena iblis nggak sebego itu. Hai, kamu percayalah kepada Tuhan yang bernama apa gitu. Bukan Yesus. Namanya ABCD. Ini Tuhan yang asli, guys. Ya kita mana mau terima. Tapi kalau yang disampaikannya Jesus, Yesus, ya, hati-hati. Apakah itu Yesus yang sejati atau Yesus yang lain, yang tidak, yang bukan dari firman Tuhan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain? Roh Kudus berkata kepada saya, "Hey guys," nah, roh pakai atas nama Roh Kudus, Holy Spirit, tapi yang lain taunya Holy Sprite. Hati-hati. Atau pakai Injil. Pakai Injil Alkitab. Alkitab, Injil berkata, hati-hati. Apakah itu yang lain daripada kebenaran firman Tuhan yang sejati, yaitu Alkitab. Nah, karena pakai nama Yesus, Roh Kudus, dan Injil, banyak yang ketipu. Adam dan Hawa ketipu. Oh, firman bilang nggak apa-apa ya makan nih. Oh, nggak apa-apa ya, nggak mati ya, akan jadi seperti Allah ya. Aha, memang saya pengen buah ini sebenarnya cuma nggak boleh ya, saya tahan, tapi ternyata boleh ya, oke lah. Nah, siapa yang nggak suka kalau bawa-bawa Tuhan membenarkan keinginan kita, mengiyakan, memperbolehkan apa yang kita mau. Ini firman Tuhan loh, Roh Kudus bilang lakukanlah apa. Ya, kita ya dengan senang hati lakukannya. Seolah-olah ini Yesus, Roh Kudus, Injil juga memberikan apa yang kita mau untuk dilakukan nggak salah, pasti ketipu. Kalau misalkan, kamu nyontek dosa kan di agama kamu, iya. Kata Lucifer, enggak loh. Ya gimana mau kita percaya Lucifer? Ya, apapun lah dosanya. Apapun hal-hal yang kita pikir tanda petik manusia pikir baik, tapi di mata Tuhan itu tidak. Terus Yesus, Roh Kudus, Injil bilang itu baik, ya kita lakukan. Betul nggak? Jadi nggak ada cara lain selain kita harus sungguh-sungguh berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka ketika iblis bekerja melalui Yesus, Roh Kudus, dan Injil yang lain, kita tidak tergoyahkan. Amin. Nah, lalu yang keempat,
Adam jatuh dalam dosa. Dia tergoda oleh dunia. Dia tergoda oleh dunia. Seandainya buah yang dilarang ini tidak menarik perhatian Adam dan Hawa. Seandainya buah yang dilarang ini pahit banget, nggak enak, bau busuk. Adam dan Hawa tidak mungkin akan mau memakannya. Dirayu juga. Tapi masalahnya buah yang dilarang ini sangat menggoda dan menggiurkan. Menggoda dan menggiurkan. Ya. Kita baca Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6 mulai. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, jadi kita lihat di sini karakteristik buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan larang. Yang Tuhan larang. Ya, ini adalah larangan untuk kita hari ini. Pohon pengetahuan baik dan jahat inilah produk iblis yang luar biasa yang menjatuhkan Adam dan Hawa dan menjatuhkan banyak orang percaya di setiap zaman. Kita akan lihat baik untuk dimakan. Kata baik bahasa Ibraninya top, baik, cantik, berlimpah-limpah, menggembirakan, ketenangan, tentram, kenikmatan, kelimpahan, manis, kekayaan. Siapa yang nggak suka ini? Ya. Jadi baik untuk dimakan. Wow, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang cantik, ini sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, ini sesuatu yang sangat nikmat, manis, ya, sedap kelihatannya. Tadi apa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya, bahasa Ibraninya ta'afah yang artinya mengingini dengan sangat atau dengan serakah. Aduh, ngidam banget nih. Ayo lagi ngidam makan donat, donat apa ya? Donat coklat. Lu lagi ngidam banget. Pingin sebanyak-banyaknya. Mungkin yang laki-laki, aduh saya lagi ngidam makan padang. Jadi sedap kelihatannya mengingin dengan sangat. Ya. Lalu, jadi dari dua hal ini aja ini udah buah yang luar biasa ya. Wah, menggiurkan banget gitu. Ketiga, memberi pengertian, memberi pengertian. Bahasa Ibrani adalah sakal yang artinya pengertian, kepintaran, kebijaksanaan, kelimpahan, kesuksesan. Wow. Sekarang saya mau tanya, buah apa di dunia ini yang baik, menggembirakan, menyenangkan, nikmat, rasanya tuh luar biasa. Dan bahkan buah ini membuat kita menjadi pintar, bijaksana. Ini disingkat menjadi satu kata oleh Rasul Yohanes, yaitu dunia. Dunia yang cantik, dunia yang menggembirakan, yang menyenangkan. Lalu yang kita sangat-sangat inginnya minta ampun. Aduh, sangat mendambakan sekali. Dan membuat kita seolah-olah menjadi pintar atau berpengertian atau sukses. Dunia. Nah, mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan atau kebanggaan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Apa itu dunia? Keinginan daging, keinginan mata, kebanggaan diri. Keinginan daging, sedap kelihatannya. Keinginan
keinginan daging baik untuk dimakan, keinginan mata sedap kelihatannya. Ya. Udah enak, udah tampilannya cakep, dan bisa membanggakan diri gue lagi. Apakah ini hal-hal duniawi? Nah, jadi bukan hanya di Taman Eden saja iblis menyodorkan atau menggoda untuk kita jatuh memakan atau menerima dunia tanpa henti, menggoda semua orang nggak percaya, orang percaya, ya, orang nggak percaya udah pasti kemakannya. Orang yang percaya suruh makan dan menerima buah yang dilarang, ini adalah simbol dari dunia. Sehingga ini akan mencuri iman kita, ini akan membunuh iman kita dan akan membinasakan. Ya, mencuri, membunuh, membinasakan itu kerjaannya iblis. Dan ini mengajarkan kita semua sebagai umat kudus di akhir zaman, kita harus mengalahkan 3 cobaan ini. Keinginan daging, keinginan mata, kebanggaan diri. Ya, Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jika makan buah kehidupan, maka akan menerima hidup kekal. Jika makan buah kehidupan dari pohon kehidupan, maka akan menerima hidup kekal. Siapa yang makan? Yang menang. Yang menang. Kalau yang nggak menang, yang kalah melawan keinginan daging, keinginan mata, kebanggaan diri, itu nggak bisa makan buah pohon kehidupan. Oke, jadi harus menang. Nggak ada pilihan lain. Kita semua adalah menjalani hidupan iman yang sedang berperang secara rohani. Apa buah pohon kehidupan? Apa yang dimaksud? Ya udah, saya mau makan buah pohon kehidupan deh. Amin, bagus. Tapi jangan makan buah yang dilarang. Ya. Nah, buah pohon kehidupan itu adalah siapa? Kita baca. Lukas 23 ayat 31. Maka itu Lukas 23 ayat 31 mulai. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kata kayu di sini adalah pohon, zulon yang artinya pohon. Ini menunjuk kepada diri Yesus. Akulah pohon hidup, pohon kehidupan. Saat kita makan buah dari pohon kehidupan, kita akan hidup kekal. Ya, saat kita makan buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini adalah Yesus. Buah yang dimaksud adalah perkataan atau firman Yesus. Perkataan atau firman Tuhan. Dikatakan di Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita terima perkataan Tuhan, ini adalah roh, ini adalah hidup. Nah, maka di ayat 68, Yohanes 6 ayat 68, Simon Petrus bilang, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kita harus terima buah pohon kehidupan, yaitu Yesus Kristus sebagai pohon kehidupan itu sendiri. Buahnya adalah firman Tuhan. Kita harus makan ini, maka kita menerima hidup yang kekal. Nah, tapi kalau kita nggak menang, kita nggak bisa makan buah pohon kehidupan. Kalau kita nggak menang terhadap dunia, dosa, tidak bisa. Ya, ini dicatat di Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Ya, Kejadian 3 22 sampai 24. Nggak boleh sembarangan diambil. Karena
Di Taman Eden, Tuhan menaruh beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Jadi nggak boleh, karena Adam nggak menang, Adam jatuh dalam dosa. Nah, maka kita harus bertobat, kita harus menang. Baru kita bisa dianugerahkan makan dari buah pohon kehidupan. Ketika Yesus yang adalah pohon kehidupan datang, umat Tuhan harus datang kepada Yesus kan. Tapi harus bertobat. Harus bertobat. Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15 dalam terjemahan asli, kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oh, aku mau kerajaan Allah tapi aku nggak mau bertobat. Aku mau makan buah yang dilarang, yaitu hal-hal duniawi, dan aku mau makan juga buah dari pohon kehidupan. Gak bisa. Ada kerub yang menjaga, yang menang, yang bertobat, yang menang melawan keinginan daging, keinginan mata, kebanggaan diri. Dia dikaruniakan apa tadi? Di Wahyu 2 ayat 7. Makan dari pohon kehidupan. Ya. Jadi Yesus adalah pohon kehidupan. Yesus adalah kerajaan Allah yang dimaksud di Markus 1 ayat 15. Kerajaan Allah itu adalah Yesus. Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Jika orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya. Jadi ini menunjuk kepada Yesus. Kerajaan Allah ini lagi bareng sama kalian nih. Yesus menunjuk dirinya. Hanya orang yang bertobat bisa datang kepada Yesus, pohon kehidupan. Makan dari buah pohon kehidupan. Loh, saya bisa kok makan firman Tuhan, tapi sambil saya makan buah yang dilarang. Sekarang gini, firman Tuhan dan dunia, keinginan daging, keinginan mata, kebanggaan diri, itu bertolak belakang, berlawan kata. Kalau kita ngomong saya bisa makan buah dari pohon kehidupan, itu omong kosong. Kita nggak makan itu, kita nggak menghidupi itu. Kita cuman menganggap punya pengetahuan, tapi di mata Tuhan kita munafik, kita bukan orang percaya, kita bukan orang yang bertobat. Jadi logikanya di mana? Saya dosa juga mau, saya hidup kekal juga mau. Kan nggak bisa makan. Bagaimana kita makan firman Tuhan, buah dari pohon kehidupan? Kalau kita nggak melakukan firman, itu namanya nggak makan. Nah, maka kita harus bertobat sehingga dosa-dosa kita diampuni. Kita harus bertobat. Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita harus bertobat, harus disertai dengan pertobatan. Percaya Tuhan. Sesuai dengan pertobatan. Di hari ini kita belajar alasan Adam dan kita jatuh dalam dosa. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Kita sosok begitu lemah. Pak, daging lemah, Pak. Iya, makanya jangan kabur dari Tuhan. Tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Firman dan doa. Ya, jangan tinggalkan itu. Lalu alasan Adam kita jatuh dalam dosa karena kita tidak mengusahakan dan menjaga Taman Eden dengan benar. Kita harus pulihkan kehidupan ibadah kita dengan baik. Jaga itu dengan baik. Alasan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketiga karena mendengar, percaya pada hal yang salah, perkataan yang salah. Jangan kita mulai-mulai sembarangan mendengar apapun. Ya, karena iblis ingin pelan-pelan menyesatkan kepercayaan kita yang sejati. Jangan happy-happy dengar-dengar ABCD. Jangan. Kita udah nggak ada waktu
dengerin yang enggak, karena waktunya sudah dekat. Ya kan? Lalu kita harus perang lawan dunia. Jangan tergoda oleh dunia. Itu akan membuat kita mati. Ya. Kalau kamu makan buah yang dilarang, hari itu juga mati. Kehidupan iman kita bisa mati. Yang ini akan disertai dengan kehidupan jasmani, bisa binasa. Jadi itu bukan sesuatu yang kita boleh makan setiap hari. Itu adalah racun. Itu adalah racun yang mematikan. Jadi ubah sudut pandang kita terhadap dunia. Aduh, dunia ini menyenangkan. Itu adalah buah racun ini menghancurkan kehidupan kita. Binasa kita. Kalau kita seperti itu. Sebaliknya, mari kita rindukan buah dari pohon kehidupan. Firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk workshop siang hari ini, Bapak. Biarlah Bapak kami dapat belajar dari kejatuhan Adam, sehingga kami dapat merenungkan diri kami, hidup kami. Betapa seringnya hidup kami ini jatuh dalam dosa. Karena kami menganggap diri kami kuat tanpa Tuhan. Sehingga kami mengabaikan firman, doa, ibadah, pelatihan iman. Sehingga kami tanpa disadari hanya memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang setiap hari. Hanya ini yang kami terima. Bapak, tolong ampuni kami. Sadarkan, pulihkan kami semua, Bapak. Kami yang begitu lemah ini yang bagikan debu abu. Kiranya kami diberikan kekuatan, dibentuk oleh Tuhan, diberikan nafas hidup menjadi pribadi-pribadi yang kuat secara rohani. Biarlah Bapak, Engkau menganugerahkan kemenangan setiap harinya. Biarlah Bapak, kami tidak terus-menerus tinggal dalam dosa, tapi kami bertobat dan kembali berbalik kepada jalan-jalan. Dan lebih sungguh-sungguh lagi menerima firman Tuhan dengan detail dan akurat, sehingga setiap godaan iblis yang menggunakan Yesus, Roh Kudus, dan Injil yang lain dapat kami ketahui, dapat kami usir, dapat kami tolak, nyahkan sepenuhnya Bapak. Kiranya Bapak, kami yang lemah ini, Kau memberikan kasih karunia khusus kepada kami semua, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang terang, yang dikuduskan di tengah dunia yang semakin gelap dan dipenuhi oleh dosa-dosa. Tolong pisahkan kami, tolong kuduskan kami, tolong jaga kami semua ya Bapak. Dan Bapak, secara khusus kami berdoa untuk setiap masing-masing keluarga, kesehatan, pekerjaan usaha orang tuanya, sekolah anak-anak-Mu ini ya Bapak, kiranya diberkati, menjadi kemuliaan, menjadi pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Dan kiranya Bapak Engkau memberkati sesi diskusi, sehingga kami dapat saling menguatkan, mendoakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tutup, bukan, nanti doa Bapak kaminya di share ini.